Khusus buat kalian yang siap masuk ke perguruan tinggi, selamat ya, kalian sudah lulus dari sekolah menengah atas. Tahukah kalian bahwa ada beberapa jurusan kuliah yang tak kalah menjanjikan prospeknya untuk masa depan yang cerah buat kalian. Jadi bukan hanya jurusan yang umum yang kalian kenal. Mau tahu jurusan kuliah apa saja yang memiliki potensi cepat dapat kerja dan gaji tinggi? Jangan lupa untuk mendukung kami dengan subscribe dan berikan komentar kalian di kolom komentar. Hai, jumpa lagi Sobat Podcast Radio bersama Mimin Freddy. Hari ini senang sekali dapat menemani kalian. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang kalian nih yang mau masuk ke perguruan tinggi, khususnya adik-adik SMA yang sudah menyelesaikan studinya dan bingung nih mau pilih jurusan mana. Dan mungkin ada beberapa sudah berpikir jauh ke depan untuk pekerjaan apa nih yang akan dipakai sesuai dengan jurusan kalian. Tepat sekali malam hari ini kalian atau artikel konten ini dapat membantu kalian untuk menemukan jawabannya, guys. Oke, baik. Sebelumnya ada banyak jurusan kuliah nih yang mungkin kalian ditawarkan oleh beberapa orang atau mungkin orang tua kalian atau siapapun itu. Dan memang prospek menjanjikan dengan peluang kerja besar dan gajinya yang sangat tinggi. Mereka ada yang beberapa yang sudah menawarkan, dan itu biasanya kebanyakan jurusan kuliah yang umum-umum, guys. Misalkan yang favorit ya kedokteran atau mungkin identik dengan apa ya. Tapi biasanya semuanya itu berhubungan dengan biaya mahal, guys. Tapi tahukah kalian bahwa ada beberapa jurusan kuliah yang tak kalah menjanjikan prospeknya, guys, untuk masa depan cerah? Mau tahu jurusan kuliah apa saja yang memiliki potensi cepat dapat kerja dengan gaji tinggi? Simak ulasan berikut ini. Oke, yang pertama yaitu teknik perkapalan, guys. Ini peminatnya kurang. Jadi memang sudah pernah mungkin kalian dengar nih ya tentang teknik perkapalan, mengingat Indonesia terdiri dari wilayah kepulauan, maka alat transportasi seperti kapal pasti dibutuhkan untuk menunjang mobilitas. Sama seperti pesawat terbang, guys. Mesin dari kapal juga perlu diperiksa setiap kali ingin berlabuh agar penumpang sampai dengan selamat ke tempat tujuan. Dan orang yang ahli mengurus kapal adalah jurusan teknik perkapalan. Selain mempelajari kapal dan mesin-mesinnya, jurusan teknik perkapalan juga akan mempelajari ilmu manajemen pelabuhan dan perencanaan operasi kapal. Gimana, guys? Apakah ini menarik buat kalian? Dan yang berikutnya adalah teknik biomedis. Meskipun jurusan ini tidak sepopuler jurusan kedokteran, guys, tetapi teknik biomedis juga patut diperhitungkan jika ingin mendapatkan karir cemerlang di masa mendatang. Jurusan ini menggabungkan ilmu kedokteran dan teknologi untuk rekayasa aplikatif yang berhubungan dengan ilmu biologi. Seperti alat-alat medis, jurusan biomedis paling maju bisa dipelajari di Universitas Oxford, sedangkan Indonesia ada di Universitas Indonesia. Dan berikutnya adalah teknik informatika. Ini lumayan juga sih penggemarnya banyak nih ya. Kecanggihan teknologi saat ini tak lepas dari pengaruh orang-orang yang ahli di bidang teknik informatika, khususnya komputerisasi. Selain mahir memainkan komputer, sarjana jurusan ini juga mahir dalam pembuatan software karena mereka telah dibekali ilmu pemrograman yang baik di bangku kuliah dulu. Seiring berjalannya waktu, peluang kerja di bidang informatika semakin terbuka, guys, dan makin banyak nih permintaannya, apalagi sejak dunia kerja didominasi oleh penggunaan komputer saat ini, guys. Wow, jadi pecinta teknologi nih, komputer
terbuka lebar nih buat kalian. Dan berikutnya aktuaria. Apaan tuh? Jadi ini buat penggemar matematika guys, hitung-hitungan. Tapi tak ingin kuliah jurusan MIPA, jurusan aktuaria bisa dipertimbangkan. Jurusan ini menggabungkan ilmu matematika, keuangan, statistika, dan pemrograman komputer secara terpadu karena semuanya memiliki korelasi satu dengan yang lain. Lulusan aktuaria akan menjadi seorang aktuaris yang bertugas mengelola resiko keuangan pada masa mendatang. Berhubung karena pekerjaannya membutuhkan ketelitian ekstra, seorang aktuaris menjadi salah satu pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri. Gimana guys, menarik nggak? Dan berikutnya adalah desain komunikasi visual. Jurusan desain komunikasi visual atau DKV cocok bagi yang ingin menjadi seorang ilustrator ataupun komikus. Selama mengikuti perkuliahan akan diajarkan bagaimana cara mengemas bahasa visual secara efektif dan menarik di mata konsumen. Sehingga karya Anda pantas dipamerkan di pagelaran seni. Jumlah peminat jurusan DKV ini diperkirakan akan meningkat pada tahun depan yang diikuti dengan meningkatnya tawaran kerja di bidang ini. Apakah Anda tertarik dengan DKV guys? Dan yang berikutnya adalah psikologi. Jurusan psikologi membahas mengenai perilaku manusia yang masih ada kaitannya dengan masalah kejiwaan seseorang. Sarjana psikolog ini dapat bekerja sebagai seorang terapis, psikolog, ataupun konsultan perusahaan besar. Tertarik membuka kantor konsultan pribadi? Bisa kok, asalkan mau menimba pendidikan lanjutan agar lebih diakui di masyarakat luas. Dan yang nomor 7 guys adalah matematika. Selain sebagai guru dan dosen, sarjana MIPA juga dapat berprofesi sebagai seorang akuntan di perusahaan tertentu. Jurusan ini tidak bisa disepelekan guys, karena lebih mengandalkan kinerja otak untuk memahami kajian ilmu di dalamnya. Meskipun sulit, kerja keras akan terbayarkan ketika lulus nanti karena sarjana MIPA akan tetap dibutuhkan sampai kapanpun. Tak hanya pada perguruan tinggi tetapi juga pada pendidikan yang levelnya lebih rendah. Dan yang nomor 8 adalah akuntansi. Jika dibandingkan dengan jurusan lain, jurusan akuntansi cukup membosankan guys, tetapi memiliki prospek yang cukup menjanjikan di masa mendatang. Prospek kerjanya bukan hanya menjadi seorang akuntan, tetapi juga dosen, guru, auditor, pegawai pajak, dan masih banyak lagi. Jika menginginkan jurusan yang memiliki sektor pekerjaan yang beragam, maka jurusan akuntansi adalah jawabannya. Ayo, siapa yang tertarik nih? Pendidikan menentukan nasib seseorang di dunia kerja guys. Jadi apa yang kalian ambil, apa yang kalian putuskan, itu akan menentukan masa depan kalian. Jadi sukses tidaknya kalian dalam berkarir tidak lepas dari bangku pendidikan yang tadi telah disebutkan apa yang kalian ambil. Jadi jangan menyepelekan jurusan yang akan sudah kalian pilih nanti ketika masuk ke perguruan tinggi ya. Pilihlah jurusan yang benar-benar sesuai dengan kemampuan dan pastikan diri kamu menyukai jurusan tersebut agar dapat menikmati proses belajarnya dengan baik tanpa harus bersungut-sungut atau menjadi beban buat perkuliahan nanti guys. Yuk, demikian guys podcast kita hari ini. Semoga konten artikel ini bermanfaat bagi kalian. Jika kalian memang ini penting buat teman-teman kalian yang mau nyari jurusan apa, tolong di-share aja, dibagikan kepada mereka aja. Dan bagi kalian yang belum subscribe, kiranya dapat mendukung kami sehingga kalian tidak ketinggalan informasi atau konten menarik dari podcast radio.
Tak lupa kami terus menyampaikan kepada kalian untuk siapa saja silakan menghubungi 089530945819 bagi kalian yang ingin bercurhat tentang masalah pribadi mungkin selama ini, atau ada masalah yang memang betul-betul tidak bisa dipecahkan. Kami bisa membantu kalian dengan didiskusikan di sini, dengan mungkin identitas bisa disembunyikan, dengan tidak keberatan kami akan membantu kalian, atau mungkin ada UMKM atau mungkin hobi komunitas kalian, silakan berbagi bersama kami guys. Baik, sebelum kami meninggalkan podcast ini, kami sangat membutuhkan dukungan support kalian untuk peningkatan dan perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar di kolom komentar ya untuk melengkapi kami. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Akhir kata, Memang Freddy mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, koreksi dan idenya silahkan tulis di kolom di bawah ya untuk kemajuan channel podcast ini. Tetap jaga kesehatan kalian, gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga ringan untuk menjaga stamina dan imunitas kalian. Dan jika tidak penting-penting banget guys, tidak perlu keluar. Tapi jikalau kalian harus keluar karena ada sesuatu yang mendesak, jangan lupa gunakan masker dan jauhi kerumunan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. God bless you all.